Ada seorang anak yang dianggap ansos dan dia bahkan nggak bisa cerita apa-apa ke teman-temannya. Tapi dengan otak yang nggak bisa dengertiin siapa-siapa, akhirnya dia menciptakan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan banyak orang. Ini dia Ilya Sutskever dan orang di balik ChatGPT. Nggak cuma itu, di sini kita juga bakal bahas gimana caranya pakai orang untuk mencapai tujuan lo. Karena di balik sosok Ilya ada orang yang tahu gimana cara pakai orang. Dan menariknya lagi, apa yang bikin sosok Ilya ini mau resign dari Google, nggak sendirian tapi ngajak temen timnya resign bareng. Apakah ada orang yang menawarkan sesuatu yang lebih atau ini ada hubungannya dengan... Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu siapa itu Ilya Sutskever. Ilya lahir tahun 1985 di Rusia, tapi kemudian keluarganya pindah ke Israel waktu Ilya umur 5 tahun. Kehidupan keluarganya nggak miskin, kaya juga nggak, jadi kayak orang pada umumnya. Tapi keluarga Ilya ini mensupport banget apapun yang Ilya lakuin. Dari kecil, Ilya udah suka banget sama yang namanya komputer, matematik, dan teknologi. Tapi dia nggak bisa ceritain minat atau kesukaan dia ini ke orang-orang. Kenapa? Karena nggak ada yang ngerti. Teman-temannya bahkan nganggap Ilya ini nerds atau orang ansos, karena tiap ngobrol sama Ilya itu frekuensinya itu nggak sama. Teman-temannya bahkan nganggap dia itu nerds karena dia paling males kalau yang namanya berhubungan sosial. Sampai kemudian Ilya berpikir, gimana kalau seandainya mesin bisa jadi teman ngobrol yang sefrekuensi. Selesai kuliah di Open University of Israel, Ilya kemudian pindah lagi ke Kanada dan dia study di University of Toronto, jurusan Computer Science. Di sana, Ilya sempat ketemu dengan Geoffrey Hinton, salah satu pionir dalam dunia deep learning. Hinton akhirnya jadi mentor utama Ilya. Dia nggak cuma ngajar teori, tapi dia juga ngajar praktek yang nantinya bikin Ilya bisa merevolusi dunia AI. Di tahun 2006, Ilya kemudian lulus dengan gelar sarjana dan langsung ngambil PhD di bidang yang sama. Disinilah kemudian Ilya mulai membuat gebrakan-gebrakan penting dalam dunia AI, yang pada saat itu, jujur, kita masih pakai BlackBerry dan mungkin iPhone jarang kelihatan di Indonesia. Nah, begitu selesai kuliah, Ilya kemudian kerja di laboratoriumnya Hinton. Dia banyak belajar dan ngedalamin neural network sama deep learning di laboratorium itu. Nah, di tahun 2017, dia kemudian menulis artikel penting tentang potensi besar deep learning network ini dalam object recognition. Jadi basically ingin membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Nah, artikel ini kemudian jadi salah satu momen kunci dalam sejarah artificial intelligence. Lewat artikel tersebut, akhirnya sekarang Ilya jadi terkenal. Tapi masalahnya adalah hidupnya masih biasa aja. Orang-orang pada nggak tahu potensi Ilya yang sesungguhnya sampai ke tahun 2014. Di tahun 2014, Ilya mutusin untuk kerja di Google, spesifiknya di Google Brain. Nah, di sana dia ngembangin teknologi-teknologi AI yang nantinya bakal dipakai oleh banyak produk-produk Google. Gajinya yang pasti kompetitif. Di Google, orang kayak Ilya ini bisa dapat gaji yang cukup besar, apalagi skill setnya itu spesifik banget di bagian artificial intelligence dan deep learning, yang jujur ini langka banget pada saat itu. Tapi, meskipun gajinya dia tinggi dan dia punya peran besar di Google, Ilya ngerasa ada yang kurang karena mimpinya itu bukan jadi karyawan Google. Di tahun 2015, setelah 1 tahun dia kerja di Google, dia ketemu dengan seseorang yang bernama Sam Altman, CEO dari OpenAI, yang udah tahu Ilya sejak papernya publish di tahun 2012. Paper itu berjudul ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Network, yang dia tulis bareng mentornya, Geoffrey Hinton tadi, dan beberapa temannya yang lain. So, Sam Altman ini udah kenal Ilya jauh sebelum mereka kenalan. Hingga di tahun 2015, Sam Altman kemudian memutusin untuk ketemu langsung dengan Ilya Sutskever. Altman menceritakan tentang visinya di OpenAI, di mana dia butuh sosok co-founder yang gak cuma jenius, tapi berani untuk ngambil resiko. Sam Altman bilang kayak gini, di OpenAI, lo gak punya bos yang bakal nge-ACC ide lo. Lo bisa tuangin semua ide-ide lo tanpa ada batasan birokrasi dan ACC sana sini. Visi kita itu bukan uang, tapi kemanusiaan. Ilya yang pada saat itu
memang ngerasa seperti terkekang, Google akhirnya menerima tawaran dari Sam Altman ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk resign dari Google. Cuman, dia nggak resign sendirian. Teman-teman timnya di Deep Learning Google itu juga diajak untuk resign bareng, dan menariknya teman-temannya mau. Anyway, kalau ada teman lo yang ngajak lo bisnis, tapi lo harus resign dari Google, kira-kira lo mau resign apa enggak? Coba tulis di komentar di bawah. Nah, dari umur belasan tahun, Ilya udah dipengaruhi sama buku-buku logika berat tentang komputer dan teknologi. Salah satu buku yang dibaca Ilya dari kecil itu berjudul Gödel, Escher, Bach, karya Dallas Hofstadter. Di buku ini, Ilya banyak belajar tentang hubungan antara matematika, seni, dan pikiran manusia. The Master and His Mystery, karya Ian McGilchrist, yang mengupas tentang otak manusia dan gimana cara kita bisa ngelihat dunia lewat dua persepsi, lewat sudut pandang kiri dan kanan. Buku ini ngajarin Ilya tentang gimana caranya otak manusia bekerja, sesuatu yang kemudian jadi sangat berguna dalam riset AI-nya. Masih banyak buku-buku lain yang jadi santapan Ilya, dan yang pasti sosok sepintar Ilya ini nggak sakit literasi. Di November 2023, OpenAI ngalamin krisis internal yang ngehebohin dunia AI. Ada yang bilang konflik itu karena masalah kode etik, ada yang bilang karena isu keamanan ChatGPT, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, masalah sebenarnya itu ditutup rapat-rapat. Tapi di sini kita mungkin bisa berspekulasi karena pemain besar itu terlibat di sini. Tentang pemain besar ini nanti kita bahas. Nah, konflik ini kemudian membuat Dewan Direksi, termasuk Ilya Sutskever, memecat Sam Altman dari posisi CEO OpenAI di November 2023. Menariknya, berita resign-nya Sam Altman ini sampai jadi trending topik di Silicon Valley. Dan beberapa hari kemudian, Altman balik lagi ke posisinya sebagai CEO OpenAI. Persis ke bola pingpong. Habis jatuh langsung mental lagi. Tapi pertanyaannya adalah, yang mukul bolanya ya apa? Jadi sebelum 24 jam setelah Sam Altman dipecat, OpenAI ribut lagi. Karena sekarang lebih dari 700 karyawan di hampir semua tim OpenAI itu menandatangani sebuah petisi yang isinya, kalau Sam Altman nggak balik jadi CEO, kita semua resign. So, Satya Nadella, CEO Microsoft, itu juga sepenuhnya mendukung Sam Altman. Anyway, kenapa Microsoft terlibat? Itu karena Microsoft adalah investor terbesar di OpenAI. Akhirnya setelah negosiasi intens, Altman kemudian diputuskan untuk menjabat lagi sebagai CEO. Sampai di sini kita mungkin mikir ya, oh yang bikin Sam Altman balik jadi CEO setelah beberapa hari dia dipecat itu Microsoft toh? No. Karena sebenarnya Microsoft itu nggak punya hak voting dalam keputusan internal OpenAI. Tapi kan Microsoft ini investor terbesarnya OpenAI, masa dia nggak bisa ikut campur dalam menaikkan atau menjatuhkan seorang CEO? Here's the thing. Dana yang diinjeksi sama Microsoft ke OpenAI itu sebenarnya strategic partnership atau profit sharing investment, di mana perjanjiannya menyatakan bahwa Microsoft bakal dapat 49% bagi hasil dari OpenAI dengan tanpa kepemilikan saham. Yes, 49% bagi profit tapi nggak dapat kepemilikan OpenAI. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang bisa ngelakuin negosiasi yang bikin sosok Ilya resign dari Google, yang bisa balik jadi CEO beberapa hari setelah dipecat, dan bisa nego bareng Microsoft dengan deal 49% bagi hasil tanpa kepemilikan perusahaan? Dan yang lebih penting, gimana cara orang ini ngelakuin semua itu? Apa yang sebenarnya dilakuin sama Sam Altman, di sini bakal gue bongkar 4 hal aja. Karena sisanya itu ada di video gue yang lain, so feel free buat check out video yang lain di channel gue. Yang pertama, leverage reciprocity, atau utangin terus, agihnya nanti. Altman itu udah dari lama banget
ngasih bantuan, ngasih dukungan, dan sumber daya ke tim internal maupun ke tim eksternal. Dan yang namanya manusia, kita semua punya perasaan obligated atau berkewajiban. Sama kayak orang yang ketika dia dihina, dia nggak marah, tapi ketika orang tuanya dihina, dia marah. Kenapa? Karena dia merasa obligated. Kita merasa berkewajiban membela orang tua karena dari kecil udah membesarkan kita, ngasih kita pendidikan, dan lain sebagainya. So, kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka, sementara mereka melakukan hal yang sangat banyak ke kita. Itu yang namanya obligated, dan trik ini disebut dengan reciprocity. Tapi yang dilakuin sama Sam Altman itu nggak sekedar reciprocity, melainkan leverage reciprocity, di mana reciprocity ini dipakai di saat yang tepat. So, apa yang dilakukan sama Sam Altman? Mencoba untuk menjadi orang tua bagi timnya, bagi temannya, dan bagi kolega atau rekan bisnisnya. So, rasa obligated itu berasal dari kita yang udah mulai terikat secara emosional. Nah, ini yang dilakuin sama Altman. Dia mencoba untuk menjadi seperti orang tua yang selalu ngasih tanpa pernah minta. Dan sekalinya dia terjatuh, orang-orang itu dengan sukarela bayar utang mereka. Lebih dari 700 karyawan di berbagai tim itu nggak mau kerja lagi kalau bukan Altman leaderin, pemimpinnya. Mantap gak? Nah, ini yang disebut dengan reciprocity. So, kalau kamu bantu orang lain untuk berkembang, orang-orang juga akan bantu ketika kamu terjatuh. Karena apa yang kita tuai itu belum tentu tumbuh. So, tuai yang banyak. Yang kedua, visionary narrative, a perfect rise. Dalam negosiasi, Altman itu nggak cuma ngomongin tentang AI, tapi dia bikin orang percaya kalau OpenAI itu bakal mengubah dunia. Dan ke Microsoft, Altman ngasih a perfect rise. Reward, ideology, coercion on ego. So, apa itu rise? Reward atau hadiah, ideologi, keyakinan, coercion, ancaman, ego, atau harga diri, pride, kebanggaan seseorang. Atau bisa disebut juga enviosity, atau keirian orang lain. Dan Altman itu bisa nyentuh semuanya di Microsoft. Dia nawarin Microsoft kerjasama bagi hasil. Dan Microsoft bisa jadi salah satu pelopor besar dalam sejarah AI. Jangan sampai nanti Microsoft kehilangan kesempatan emas ini dan kesalit sama perusahaan lain. Yakin mau ketinggalan karena Apple, Google itu juga lagi ngembangin AI. So, dengan keempat unsur ini kena, itu membuat Microsoft ke-trigger untuk melakukan investment besar di OpenAI. Jadi, lebih kurang itu narasi yang dibawa sama Sam Altman. Bukan narasi seorang pembicara, tapi narasi seorang pendengar. Altman gak ngomongin dirinya, tapi dia ngomongin orang lain lewat visinya. Yang ketiga, ada yang namanya dynamic coalition, atau jangan bangun aliansi dengan satu orang. Altman itu ngebangun hubungan baik dengan semuanya, nggak peduli itu atasan ataupun bawahan. Dia klop sama karyawan, investor, mitra, bahkan ke orang-orang yang dari perusahaan lain, termasuk ke kompetitornya. Jadi nggak peduli bidak mana yang maju, yang namanya pemain itu nggak akan pernah bisa diskak. Yang keempat is called power in reserve. Kalau reciprocity tadi itu sifatnya defensif, ini ofensif. Sekarang coba pikir, apa yang bakal terjadi ketika lu banyak banget bantu orang, banyak banget ngasih kontribusi dalam hidup orang lain? Apa yang akan terjadi? Yes, mereka nggak akan bisa hidup tanpa lu. Dan ketika orang nggak bisa hidup tanpa lu nggak perlu takut kalau harus hilang dari hidup orang lain. So, karena sekarang mereka nggak bisa apa-apa. So, itu dia 4 hal yang gue pelajarin dari perjalanan Ilya Sutskever sama Sam Altman. Moga ada sesuatu yang bisa lo pelajarin dan bermanfaat di kehidupan lo. Yang baiknya dipakai, yang nggak baiknya di keep aja. So, that's it. Jangan lupa nonton video gue yang lain biar lo lebih ngeh betapa dunia ini cuma game untuk kita mainin, terserah peran kita mau jadi apa. So, thank you buat yang udah luangin waktu untuk nonton video ini. Terima kasih untuk yang udah subscribe. Dan kalau lo baru di channel gue nggak bahas tentang soft development. Gue bahas tentang soft defense. Bela diri pakai otak. So remember, always play the game wisely. Thank you.